Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Abdullah, diri yang sebenar diri itu nggak sama seperti jasad kita, nggak sama seperti yang kasar. Jiwa itu nggak berbentuk. Kalau kita bilang saya jumpa diri saya sendiri bang, ya berarti yang dilihat itu bukan diri, tetapi yang melihat itulah diri. Jadi kalau kita jumpa diri kita sendiri, melihat diri kita lagi duduk berdn, bisa jadi yang kita lihat itu jasad kita. Tapi kalau dia ngomong dalam berdn, kita ngomong sama diri sendiri, jelas itu setan, bukan diri. Jadi jangan sampai terjebak di situ. Hati-hati. Bisa jadi itu setan, karena dia bisa menyerupai apa aja. Nah, jadi itulah yang dibilang alam goib yang pertama. Jadi seperti ada perjalanan astral, kita ke langit, kita melihat bumi ini kecil segala macam, itu semuanya adalah alam goib yang pertama. Sangat banyak orang terjebak di situ, akhirnya nggak ke Allah. Jadi yang dikatakan diri sebenar diri itu tidak berbentuk. Kalau ada yang bilang dirinya mirip seperti dia, ya berarti bukan diri itu. Ya. Kalau kita jumpai, kenapa ya bang? Saya kok ada dua bang? Ya yang kedua itu setan. Ya kan? Yang kedua itu setan itu. Bukan diri itu. Masa ngobrol pula sama diri sendiri kan? Kacau kali kan. Nanti diri pula yang kasih nasihat kan. Ya itu jelmaan itu. Jadi ginilah ya. Saya pernah ber-DN nih. Saya DN dalam kondisi tidur. Tiba-tiba saya itu kayak jiwa ini seolah-olah lepas. Jiwa ini lepas naik ke atas. Mungkin sudah hampir sampai plafon itu ya. Kalau atap rumah kita itu kan plafon itu. Melayang dia sudah sampai hampir plafon. Terus saya lihat jasad saya di bawah. Waduh, badan saya kok tidur itu, lagi tidur itu di bawah. Karena saya takut, akhirnya kembali lagi dia. Nah, yang saya lihat itu jasad. Nah, yang melihat itu jiwa. Nah, jadi apakah jasad itu ngomong? Ya enggak lah. Jasad itu kan sudah lepas kesadarannya. Kesadaran itu kan di jiwa. Mana ada di jasad. Jasad ini hanya alat aja. Nah, lantas seperti apa bang jiwa itu bang? Saya nggak paham nih, namanya jiwa itu yang seperti apa? Yang dikatakan jiwa itu kenapa nggak berbentuk? Kesadaran. Contoh ya, coba teman-teman lubangi dinding. Cari sebuah lubang. Dari lubang itu kita ngintip keluar. Di mana letak diri? Ada nggak kita bisa melihat diri lagi? Nggak ada kan? Tetapi ada kesadaran bahwa kita bisa melihat yang di luar melalui lubang itu. Lantas ada nggak diri kita? Nggak ada lagi diri. Yang ada penyaksian aja. Begitu juga jiwa. Nggak ada diri. Kalau dibilang wah jiwa saya bang macam badan saya bang, ya bukan jiwa itu. Itu hanya proyeksi pikiran. Makanya dalam berdaya nggak boleh pakai pikiran. Kalau pakai pikiran timbullah angan-angan, timbullah hayalan, apalagi timbullah sugesti macam-macam. Akhirnya apa? Menjadi proyeksi dia, tergambarkan dia, seolah-olah begini, seolah-olah begitu. Padahal itu kerja pikiran semua. Makanya kalau orang meditasi diarahkan begini, diarahkan begitu, ya semua proyeksi, bukan jiwa yang sebenarnya itu. Sangat berbeda dengan kita yang wilayah rohani yang sesungguhnya. Jadi kalau dibilang jiwa itu seperti jasad, ya berarti nggak tahu kita jiwa yang mana, diri yang mana belum kenal berarti.
Nah, jadi yang melihat itulah diri. Yang dilihat siapa bang? Ya bukan diri. Masa diri lihat diri sendiri? Ya bukan diri. Yang melihat siapa? Yang dilihat siapa? Yang bicara siapa? Yang diajak bicara siapa? Coba diingat-ingat itu. Masa kita ngobrol sama diri kita sendiri, kan lucu. Jelas setan itu. Dia yang menjelma. Jadi hati-hati. Jadi seperti apa bang kalau kita mau pahami jiwa itu, diri itu? Cari lubang. Lihat tuh ke depan. Masuklah mata kita tuh, coba ngintip ke luar. Bisa nggak kita lihat yang di luar? Bisa. Lantas diri yang mana? Nampak nggak diri kita sendiri? Nggak nampak. Tapi ada kesadaran bahwa kita bisa melihat yang di luar. Itulah yang dikatakan diri. Ilustrasinya itu seperti mengintip. Nah, kita nggak nampak lagi tanganku yang mana, kakiku yang mana. Nggak ada, yang ada hanya kesadaran. Nah, itulah si penyaksi. Menyaksikan. Nah, memang kalau nggak diarahkan bahaya ini. Makanya harus sering cerita. Wilayah rohani ini kalau kalian nggak cerita, dikira sudah mantap kali, padahal masih alam pertama itu. Akhirnya apa? Wah, saya ke Mekah bang, saya ke sini bang, saya ke situ bang, padahal hayalan semua itu. Nggak ada kesadaran. Makanya dalam DN ini ada dua alam, saya bilang. Alam gaib itu ada dua. Bisa ke alam imajinasi, bisa ke alam jin. Hati-hati. Biasanya kalau kita yang lurus-lurus nggak pernah main di wilayah jin, ya kayak tadi tuh, melihat padang pasir, melihat tempat yang luas, melihat cahaya. Itu kalau kita nggak main di wilayah jin. Tapi bagi ahli spiritual yang sering main wilayah jin, ketika masuk di situ, udah kesedot dia ke wilayah jin itu. Macam-macam ini lihat. Nah, jadi itu masih alam yang pertama. Jadi gimana bang? Saya DN kok nggak nampak apa-apa, kosong aja, anteng aja. Itu yang betul. Itu yang dibilang alam ilahi, alam kedua. Karena apa? Sifat Allah itu laisa kamisli sayun. Kalau kita masih menggambarkan sesuatu, ya belum wilayah Allah itu. Melihat bukit, melihat padang pasir, melihat rumput hijau semua, melihat lorong, melihat cahaya, apalagi macam-macam. Belum wilayah Allah. Karena yang dikatakan Allah, wilayah Allah atau alam ilahi adalah laisa kamisli sayun. Tidak diserupakan dengan apapun. Kita nggak bisa gambarkan, tapi kita paham. Nggak bisa kita ngomong. Makanya hanya orang-orang tertentu saja yang sudah ke sana, pahamlah dia. Tapi kalau belum pernah ke sana, ya kita juga nggak bisa ngomong karena nggak bisa digambarkan. Nah, jadi yang pengalaman-pengalaman tadi itu jangan terlena. Jangan merasa kita itu merasa puas. Itu belum. Masih kena tipu kita itu kan. Bisa pula diri ngomong sama diri sendiri kan. Makanya yang begini-begini harus cerita. Kalau nggak cerita nanti dikira sudah benar, nyatanya salah itu. Ya. Oke, semoga ini tercerahkan untuk teman-teman. Istiqomah terus DN-nya. Pahamilah, kenalilah diri yang sebenar, diri yang mana itu. Kenali. Cirinya apa bang? Kesadaran. Gak bisa kita ngomong, gak bisa kita gambarkan. Ya ibarat yang seperti tadi saya bilang, kayak orang ngintip.
Kita ngintip keluar dari sebuah lubang, bisa menyaksikan yang di luar sana. Tetapi diri kita ada nggak? Nggak ada diri kita. Nggak bisa digambarkan diri kita. Begitu juga jiwa ini. Itulah yang dibilang kesadaran jiwa. Ya sama juga kayak Pak Arnis tadi kan. Dia bilang, saya tidur bang, saya dengar saya ngorok, jasad saya ngorok. Tetapi kan hanya menyaksikan saja. Nggak ada di dalam ini seperti diri kita, nggak ada kan. Kita hanya menyaksikan. Ya itulah jiwa, si penyaksi. Nah itu yang jiwa yang betul. Nah jadi jangan kita tertipu. Ngelihat diri sendiri kita rasa udah hebat kali. Nyatanya setan itu. Oke, untuk teman-teman semua ya lebih istiqomah lagi. Sungguh-sungguh DN-nya amalkan. Jangan sungkan-sungkan cerita. Makanya kalau nggak cerita bahaya itu. Jujur aja saya bilang. Nggak tahu kita arahnya kemana kan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.